Baru aja 2 bulan uninstall semua game di smartphone, ganti sama Duolingo, baca buku di Kindle. Dapat godaan nge-review salah satu kandidat gaming phone terbaik tahun ini. ZTE Red Magic 8S Pro. Wow, cadas nggak nih? Pertama gue mau disclaimer dulu, ini adalah seeding. Seeding artinya barangnya dikasih ke gue, iya. Tapi untuk diapain terserah gue. ZTE nggak mewajibkan apa-apa, apalagi harus bilang yang bagus-bagus. Nggak sama sekali. Bahkan gue nggak bikin apa-apa juga nggak apa-apa katanya. Tapi antara gue orang yang baik banget, atau gak enakan dan device ini terlalu menarik untuk nggak dibikin video, jadi ya jadilah video ini. Oke gini, gue mau ngomongin specs-nya dulu, karena emang ini dagangan utama dari smartphone ini. Speknya gila banget. Inilah smartphone pertama yang punya RAM 16GB, LPDDR5X pula. Terus diulek sama leading version of Snapdragon 8 Gen 2 yang di overclock dari 3,2 GHz sampai 3,36. CPU digas dari 680 ke 719 Hz. Terus ada dedicated gaming chip. Gile. Smartphone lain extra chip buat kamera, ini buat gaming. Red Core 2 dengan 520 Hz shoulder triggers. Ini semua kalau kita jalanin Geekbench dapat skor sekian. Belum lagi kalau kita ngomongin cooling systemnya. Ice 12.0, Ice Baby Vanilla Ice ini bikin main bisa lebih lama karena ngejaga device-nya nggak panas. Dan kalau itu kurang, nih ada fan-nya built-in, ngebantu flow udara. Dan masih kurang lagi, ada aksesoris fan eksternal yang bisa dipasang di belakang yang bakal jadi hadiah untuk pembelian Red Magic ini selama PO. Ya kali aja lo segitu hardcore-nya. Oke. Enough specs. Kalian yang gaming kalau mau detail ngomongin spek udah pasti nggak ke channel ini kan. Tuh, lihat tuh Om Deddy itu, lihat. Bisa lah. Nah, yang bukan gamer segitunya tapi pengen punya HP gaming, mungkin HP kedua mungkin buat anak, hadiah, who knows. Maka dari itu, gue cerita pengalaman gue dulu ya make handphone ini buat main. Gue download banyak games, ada beberapa games lah, dari Genshin sampai FIFA sampai Clash Royale. Gue cobain main semuanya sampai gue menterlantarkan Duolingo dan Kindle gue itu. Tapi gimana, gue penasaran. Kita ngomongin secara bentuk dulu ya. Ini dasar pertama gue milih smartphone soalnya. It has to look good. Body kotak bulky ini beda banget buat gue. Nggak seperti iPhone zaman dulu yang square tapi ujung-ujungnya rounded lagi bagian sininya. Tapi ini lebih boxy lagi. Semuanya boxy. Secara bentuk, tampilan, bener-bener serves its market. Boxy dan besarnya ini nggak nyaman mungkin kalau masuk ke kantong celana gue. Tapi ternyata dipegang buat main begini, enak banget. Stabil banget, nggak licin, nggak slip, enak di genggaman. Pakai casing pun juga gitu. Dan lihat desain belakangnya. Ya, fingerprint magnet memang, tapi yang gue pegang ini adalah versi Aurora yang transparent. Oke, desainnya futuristik, robotic, and dark. Lampu RGB tetap ada dong di fan-nya ini. Bisa diganti-ganti pula kalau mau. Bener-bener nunjukin ke gamingannya yang nggak malu-malu lagi lah, sama gamer, bangga gitu. Sekarang coba ya kita omongin gaming experience-nya. Ada tombol di sebelah kanan sini yang mengubah Red Magic 8S Pro ini ke dunia yang berbeda. Compete button. Tuh, kalau kita slide, animasi suara akan mengantarkan kita ke mode dunia yang berbeda. Menunya khusus gaming. Semua control center ada di situ, mulai dari control center smartphone-nya secara general hingga kontrol khusus gaming seperti kecepatan prosesor sampai ada yang istilahnya ini energy cube, di mana kita bisa detail banget ngatur settingannya. Yang lebih cepat, baterai lebih boros tentunya, tapi lebih cepat, tapi lebih boros gitu. Bisa monitoring, ngatur gangguan notifikasi, hingga pengaturan tombol di kanan kiri ini. Shoulder triggers. Nggak baru sih di beberapa gaming smartphone memang udah ada, tapi ya semakin nunjukin posisinya bahwa kalau smartphone gaming harus punya triggers ini. Siap main? Eits, tunggu dulu, nyalain kipasnya dulu. Dan untuk suara pun ini cukup bagus stereo speakernya. Dan syarat smartphone gaming di sini terpenuhi dengan adanya, yes you know it, 3.5mm headphone jack. Gamers banget nggak tuh? Gue mau bilang, gue udah main nih puluhan jam, 5 jam, 6 jam, dan ini pendapat gue. Maaf, gue nggak bisa main selama itu. Bener-bener deh, bukan salah device-nya, tapi ini di gue-nya kayaknya. Ujung-ujungnya ada aja kerjaan yang ketinggalan. Dipanggil anak, kurang tidur. Ya udah nggak bisa, gue nggak bisa main lebih lama. Jadi gue bisa bilang,
gue nggak bikin review yang lengkap soal gaming, tapi gue main FIFA kemarin kira-kira sekitar 30 menitan, nggak kerasa ada panasnya. Responsif banget, selain berkat specs yang tadi udah gue sebut juga, tapi juga layarnya yang 6,8 inci, AMOLED, 1300 nits, dan 120 Hz refresh rate. Mungkin ada yang 144 Hz, tapi di mata gue ya yang bukan gamer ini nggak begitu kerasa sih bedanya. Pokoknya bener-bener gaming. Dari semuanya, kita lihat bahwa ini smartphone khusus gaming. Saking khususnya, fitur-fitur lain ya nice to have jadinya. Paling nice to have ya kamera depan. Oh, emang ada kameranya? Mana kameranya? Ada ya? Iya, ada. Ini menggunakan under display kamera. Tujuannya untuk nggak mengurangi keseruan main. Nggak ada musuh yang ngumpet di balik kameranya itu. Semua screen, semua kelihatan. Gaming banget kan? Tapi kita tahu, selama ini under display kamera belum ada yang bisa nyamain bagusnya sama yang bentuk biasa. Ya, hasilnya ya seadanya. Hasilnya lo bisa lihat sendiri. Ya segitu. Kamera belakangnya sih masih jauh lebih oke. Ada 50 megapiksel, ada ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Oke lah ya. Tapi ya balik lagi ke kamera depan tadi. Ya udah makanya pokoknya smartphone ini smartphone gaming kan, titik. Udah nggak usah pedulin kamera depan, ya nggak sih? Lo mau apa nge-zoom sambil main? Nah, semua itu yang bikin lebih menarik lagi adalah harganya. Punya gue yang Aurora yang transparan ini dengan perbedaan di desain cover tadi, di cover belakangnya beda, dan ada RAM 16GB-nya dijual dengan harga 14,999. Sedangkan yang Midnight yang lebih matte black warnanya dengan RAM 12GB dijual dengan harga 11,999. Selama promo kita bisa dapetin lebih banyak lagi. Ada gratis TWS Red Magic untuk pembelian di yang pre-order di Tokopedia, atau detailnya bisa dilihat di sini atau ya lo lihat di deskripsi deh. Jadi ini benar-benar smartphone gaming. Marketnya juga mungkin untuk yang gamer, atau mungkin yang menjadikan smartphone kedua untuk gaming tapi nggak mau tanggung-tanggung, yang nggak mau diganggu juga kerjaannya. Beda banget smartphone-nya. Ini cukup maksimal untuk speknya. Bentuk sesuai untuk marketnya dengan harga yang menurut gue reasonable jika dibandingkan dengan speknya tadi yang gokil tadi. So, terakhir dari gue, welcome ZTE to Indonesia and especially to my channel. Penasaran nyoba ZTE Nubia yang lainnya? Gimana menurut kalian ZTE atau Red Magic 8S Pro ini? Tulis di kolom komen, sampai ketemu di video berikutnya. Bye now, be nice.